Saya bacakan bagaimana sikap mereka terhadap penduduk Mekah dan penduduk Madinah, ulama Rafidhah yang ada di Iran itu. Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. Siapa penulis kitab ini? As-Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, ulama besar, imam mereka. Ya, dan ini kitab mereka. Apa disebutkan dalam kitab ini? Inna ahla Makkata layak furuna billahi jahrotan. Penduduk Mekah itu kafir semuanya, kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala secara jahar. Maksudnya terang-terangan. Mereka mengkafirkan seluruh penduduk Mekah, saudaraku. Bayangkan itu. Wa inna ahlal Madinah, dan sesungguhnya penduduk Madinah akhbatu min ahli Makkata, lebih jijik, lebih kotor, lebih keji daripada penduduk Mekah. Jadi penduduk Madinah itu lebih kotor, lebih menjijikkan, lebih najis daripada penduduk Mekah, kata mereka. Akhbatu minhum, lebih kotor daripada mereka, sab'ina di'fan, 70 kali lipat lebih najis. Allah musta'an. Merinding bulu kuduk saya kalau baca kitabnya. Yang hari ini banyak di antara kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Ini saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita saksikan hari ini, Mekah, Madinah termasuk ulama dan pemerintahannya bersikap apatis, bersikap diam terhadap negeri Syiah yang hari ini sedang konflik, mereka punya hak, saudaraku. Karena mereka terlebih dahulu sudah dikafirkan. Mereka terlebih dahulu sudah dianggap kotor dan najis. Kok kita yang di Indonesia ini kebakaran jenggot? Malah kita yang menyesatkan Mekah dan Madinah. Seolah-olah menuduh mereka berpihak kepada Israel. Allah musta'an. Saya khawatir nanti, saudaraku. Saya khawatir nanti di mana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru sedikit saya ungkapkan. Oh Ustaz, itu bisa saja Ustaz. Ya, karena ini bukan emosi, saudaraku, jangan salah paham. Lihat saya begebu-gebu ini semangat ya. Nanti dianggap saya marah-marah, tidak. Berikutnya, kalau tadi yang dikafirkan, yang disesatkan, yang dianggap kotor, yang dianggap najis, itu adalah seluruh penduduk Mekah, bahkan penduduk Madinah lebih najis, lebih kotor, lebih menjijikkan. Sekarang lihat dalam kitab mereka ini ya. Ya, ini kitab mereka. Hakul Yakin. Ini tidak nampak saya, karena dia fotokopian. Fi Ma'rifati Usuluddin. Ini kitab mereka. Apa kata mereka? Perhatikan. Maaf saya tadi pakai kacamata. Ini kecil, saudaraku, karena dia kutipan kitab ya. Ini baru besar, insyaallah. Wa qala Syekhul Mufid, berkata Syekh Al-Mufid fi Kitabil Masail, dalam kitab Al-Masail, ittafaqatil imamiyatu, telah bersepakat Syiah Imamiyah ya, ala anna man ankara imamata ahadin minal a'immah, siapapun yang mengingkari imamah, kepemimpinan salah satu daripada para imam mereka, wajahada ma aujabahullahu ta'ala, dan menolak apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala lahu baginya, min fardit ta'ah, daripada kewajiban mentaati para imam mereka itu, fahuwa kafirun dhalun, maka orang yang menolak imam-imam mereka ini, mereka itu kafir dan sesat. Ini kitab mereka. Artinya kita masuk, saudaraku, dalam framing, dalam tuduhan kafir ini. Perhatikan lagi. Mustahiqun lil khuludi finnar. Orang yang menolak kepemimpinan mereka, menolak imam mereka, itu lebih pantas untuk kekal di neraka jahanam. Allah musta'an. Apa ini, saudaraku? Apa ini, saudaraku? Wallahi tallahi billahi, saya live ini tidak bermaksud untuk mengadu domba kaum muslimin. Sekali lagi,
Saya tidak bermaksud untuk memperuncing permasalahan. Saya tidak bermaksud untuk membesarkan, menyalakan api kebencian. Demi Allah sekali lagi, saya bermaksud untuk memberikan penjelasan bagi orang yang hatinya masih ada sedikit untuk menerima kebenaran, supaya tidak mudah terprovokasi. Ini kitab mereka, saudara. Kemarin saya bahas yang ini. Butulah apa edisi ini lebih banyak lagi bagaimana mereka. Yang hari ini. Dan tidak mungkin kita baca semua. Nah sekarang saya punya video. Saya punya videonya. Yang saya ambil dari channel mereka. Tapi saya tidak bisa tampilkan. Mungkin saya tampilkan di komputer saya. Tunggu. Mudah-mudahan bisa didengar suaranya. Coba kita analisa. Biar kita jelas begitu. Jangan saya dituduh ini Ustadz ini radikal. Ini Ustadz ini saya tidak mau dituduh. Kalau sudah saya jelaskan masih juga menurut itu silahkan tafadhol. Mungkin ini cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa saya selama ini, kekotoran selama ini. Kita lihat videonya saudaraku. Kita maaf ya, kita ubah apanya? Kameranya gimana ini? Saya setel di komputer saya. Putar kamera, Masya Allah. Ini video saudaraku. Komentar nanti kalau nggak jelas, kalau nggak bisa dengar suaranya. Masya Allah ini. Masya Allah besarnya, terlalu besar. Soalul awal, pertanyaan pertama. Saya ulangi. Ma hukmu man yataradda au yamdah Abu Bakar, Umar, Aisyah wa Utsman inda Syiah? Apa hukumnya orang-orang yang ridho menerima kekhalifahan, menerima mengakui bahwa sahabat Abu Bakar, meridhoi sahabat Abu Bakar, memuji Abu Bakar, Umar, Aisyah, Utsman? Apa hukumnya? Apa jawabannya? Begitu juga yang menerima itu baik dari golongan ahlu sunnah atau dari golongan syiah. Pertanyaan ini ditanya kepada Syekh Amir Al-Quraisy, tokoh mereka yang hari ini berada di Iran. طبعا هي مسألة حكم الترضي هو عندنا احنا الشيعة مو عند أتباع أبو بكر وعمر. Hukum menerima, memuji, menghormati Khalifah Abu Bakar, seperti yang ditanyakan tadi ya, Aisyah, Umar, Utsman. لأن أتباع أبو بكر وعمر يرون أبو بكر وعمر من الصحابة فاللي ترضى عليهم ما عندهم مشكلة وياه. Ya kalau ini dalam urusan mereka meridhoi, menghormati, menerima kekhalifahan Abu Bakar, dalam urusan mereka maksudnya kita yang ahlu sunnah ya, nggak ada masalah, mafi muskilah katanya. Yang jadi masalah itu di golongan Syiah. Perhatikan. Siapa hukumnya orang yang meridhoi Abu Bakar, Utsman, termasuk yang disebut Aisyah, para sahabat radhiyallahu anhum? Kafirun, musyrikun, kafir, musyrik, mulhidun, sesat, menyimpang, zindiq, mustahiqun lil-la'nah, berhak untuk mendapat laknat, dan dia berhak pantas berada di neraka jahanam, kecuali apabila dia menghormati itu dalam posisi taqiyah, berbohong. Karena memang di antara mereka nanti kalau di hadapan kita mereka mengaku sama seperti kita. Mereka tidak mencela para sahabat, dia menghormati para sahabat, menerima kekhalifahan para sahabat. Inilah yang dimaksud dengan taqiyah. Ini saudaraku yang dirahmati Allah. Sekarang bagaimana sikap Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Nah ini ada terjemahan ini.